Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Pak Yudi. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, kabar Pak baik, Yul. Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ajat, ini sudah lama ya tidak bertemu ya, sekaligus saya ingin ya curhat saja kepada Pak Ajat ini, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Ya kebetulan juga saya juga nih ngelihat pada akhir-akhir ini Pak Yudi itu sering murung, seperti tidak semangat. Nah, saya juga kebetulan pengen tahu juga nih ada apa nih Pak Yudi gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ajat ya. Jadi begini Pak Ajat, saya itu di sekolah 5 itu siswanya kurang begitu bersemangat begitu Pak. Kurang fokus terhadap pembelajaran. Terus apa ya yang saya harus lakukan begitu agar siswa saya itu lebih bersemangat lagi Pak. Gitu Pak. Oh, jadi siswanya Pak Yudi ini kurang semangat dalam pembelajaran begitu ya? Betul, betul Pak. Dan kebetulan Pak Yudi itu wali kelasnya kelas 5. Betul. Nah, boleh saya tanya Pak Yudi, Boleh, boleh. sebelum-sebelumnya pernah tidak mengalami hal seperti ini? Kalau sebelumnya ya saya 2 tahun yang lalu itu pegang kelas 6, Pak. Pernah sih, Pak. Saya pernah mengalami 2 tahun yang lalu di kelas 6, Pak. Oh, begitu. Iya. Kira-kira solusi untuk memecahkan masalah itu bagaimana, Pak? Waktu itu saya membuat media dan bahan ajar yang menarik, Pak. Menggunakan PPT, menggunakan salon, begitu ya. Sehingga motivasi siswa itu sedikitnya akan bertambah bersemangat, begitu. Berhasil tidak dengan metode seperti itu? Berhasil sih kalau dulu, jadi siswanya itu termotivasi melihat PPT di layar itu. Kalau di kelas saya di tempat SD saya tempat mengajar itu Pak, itu siswa itu seneng kalau itu menonton film katanya begitu Pak. Nah, bisa nggak metode seperti itu diterapkan dengan masalah Pak Yudi yang sekarang dihadapi itu, dengan menyelesaikan dengan metode seperti yang dulu itu? Sepertinya ya mungkin dari metode saya mengajar juga kurang efektif ya Pak. Jadi mungkin ke depan saya akan mencoba membuat RPP dan perangkat pembelajaran yang lebih baik sehingga mudah-mudahan motivasi siswa itu dapat meningkat begitu Pak. Tuh, bagus ya Pak Yudi idenya ya. Nah, kira-kira butuh dukungan apa saja untuk menyelesaikan masalah itu, Pak? Ya, bentuk dukungannya ya tentu saja dari pihak sekolah ya termasuk peralatan, kemudian juga dari eh, paling saya sendiri saja mau membuat perangkat pembelajaran dibantu juga oleh teman mungkin ya, ataupun referensi dari YouTube mungkin atau dari internet begitu Pak. Bagus ya Pak Yudi ya, hebat sekali semangat untuk Pak Yudi. Nah, Hmm. kira-kira kapan akan mulai melakukan hal itu? Ya baik Pak, karena sekarang kan bulan puasa ya, dan siswa pun masih Mm-mm. menjalankan ibadah puasa mungkin Senin depan Pak, ketika masuk sekolah. Siap, bagus, lebih cepat lebih baik ya. Iya, Yang oh. terakhir Pak Yudi ya, Iya baik. apa perasaan Pak Yudi setelah kita berbicara ini nih terkait masalah Pak Yudi ini? Ya, jadi syukur alhamdulillah ya setelah saya itu berkomunikasi dengan Pak Ajat, minta solusinya. Jadi syukur alhamdulillahnya sedikit lebih lega saja Pak. Dibanding Oh, dengan yang bagus. lalu, sepertinya sekarang itu sudah terjawab ya apa yang harus saya lakukan ke depan begitu. Pak, terima kasih nih Pak Ajat ini sudah membantu ini Pak. Siap, sama-sama. Semoga sukses buat Pak Yudi juga ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Ajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk kegiatan coachingnya gitu ya. Saya di sini selaku pengamat tadi sudah
secara mungkin lengkap mengamati teman-teman yang melakukan coaching. Untuk kegiatan coaching ini seperti yang sudah kita ketahui, kita menggunakan model atau alur tirta begitu ya. Dari model alur tirta yang saya amati gitu ya, untuk Pak Ajat sebagai coach, yang pertama untuk tujuan, Pak Ajat sudah menyampaikan apa sih permasalahan dari Pak Yudi begitu. Kemudian untuk identifikasi juga menanyakan pernah terjadi belum kejadian yang sama gitu. Untuk rencana tindak lanjut, Pak Ajat juga sudah mendorong ke Pak Yudi rencana apa yang akan dibuat ke depannya. Kemudian untuk tanggung jawab, Pak Ajat juga tadi sudah sekilas menanyakan seberapa yakin sih gitu, atau kemudian bagaimana perasaannya setelah kegiatan coaching ini. Jadi saya kira sudah cukup baik kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Alur Tirta yang digunakan juga sudah terpenuhi. Demikian teman-teman, Pak Ajat, Pak Yudi, terima kasih. Terima kasih Pak Suherman. Terima kasih Pak Ajat. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Herman. Itu tumben Pak Herman. Ada apa ini Pak? Iya nih Pak Yudi, punten ganggu nih ya. Eh, Pengen yang ngobrol gitulah intinya mah gitu tuh. Boleh, boleh Pak. Ini Pak Yud Silakan. terkait ya terkait dengan permasalahan saya di kelas begitu ya. Ya barangkali ada masukan dari Pak Yudi, intinya mah pengen curhat, pengen sharing gitu Pak Yudi. Iya Ini di baik. kelas saya tuh akhir-akhir ini ada sekitar 3 atau 4 siswa begitu ya. Kalau belajar tuh kayaknya kurang semangat, partisipasinya juga kurang. Terus ya kayak yang apa ya, pengennya tidur aja gitu tuh di kelas tuh. Kira-kira gimana ya saya menyikapi hal tersebut begitu Pak Yudi? Oke, baik Pak Herman. Kalau boleh tahu, dalam satu kelas itu ada berapa siswa Pak Herman? Untuk siswa sih total ada 32 siswa Pak Yudi ya. 17 perempuan, yang 15 laki-laki. Kebetulan yang siswa kurang aktif itu yang sering tidur di kelas itu yang laki-laki gitu Pak Yudi. Oke, baik. Kira-kira permasalahan yang sama itu pernah terjadi tidak di tahun-tahun sebelumnya Pak Herman selama mengajar begitu? Kalau untuk di tahun sebelumnya sih kayaknya belum pernah Pak Yud untuk hal yang demikian gitu, yang sering tidur di kelas gitu, yang Hmm. kemudian partisipasinya juga kurang dalam hal belajar gitu. Tahun kemarin sih kayaknya kebetulan tidak ada gitu. Kalaupun Hmm. ada juga ya paling karena ini aja nggak sampai tidur di kelas gitu. Oh Kalau ya begitu. biasa Hmm. biasa tidak aktif lah gitu tuh, tapi tidak sebanyak yang sekarang, paling 1 orang gitu. Itu pun cuma Oke. sesekali aja. Ini mau udah beberapa hari gitu Pak Yud. Oh, apakah Pak Herman sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan seperti Hmm. kenapa ini bisa terjadi begitu? Iya Pak Yud. Kalau saya identifikasi, saya pernah nanya langsung ke siswanya gitu ya. Dan mereka jawabnya ya enggak aja enggak. Kenapa sih kok kalian ketika belajar kurang semangat? Kemudian ketika diskusi kelompok juga lebih banyak diam gitu. Dan mereka jawab ya bilangnya enggak apa enggak apa-apa, cuma gitu aja gitu. Kemudian saya Hmm. tanya juga ke teman-temannya gitu, ke teman yang lainnya gitu. Nah, dan saya dapat informasi dari teman-teman yang lainnya itu bahwa mereka itu katanya sering begadang gitu Pak Yud. Jadi Oh sering tidur begitu. larut malam sekitar jam 11 jam 12 baru tidur gitu. Demikian Pak Hmm. Yud. Ya baik Pak. Itu kalau dari siswanya ya. Kalau Iya, identifikasi dari pihak Pak Herman sebagai guru kelasnya begitu. Seperti apa gitu iya, Pak? iya. Nah, ya selain juga identifikasi dari sisi siswanya, saya juga semacam merefleksi diri lah begitu Pak Yud ya. Ya. Barangkali ketika saya mengajar, saya tidak menggunakan multi metode gitu, hanya metode yang monoton saja gitu. Kemudian dari segi media pembelajaran juga, mungkin saya menggunakan media pembelajaran yang dikira yang dianggap siswa itu kurang menarik mungkin Pak Yud. Nah itu hasil identifikasinya baik dari segi siswa ataupun dari segi saya sebagai gurunya begitu.
Saya kira sudah bagus ini ada kemauan dari pihak Pak Herman ya. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan agar siswa itu termotivasi itu kapan, Pak Herman? Ya, begini Pak Yud, saya sih berencana untuk dari segi siswanya dulu gitu ya. Dari Hmm. segi siswa, saya berencana akan memanggil secara personal siswa tersebut, mungkin ke ruangan guru gitu. Kita tanya kenapa bisa seperti itu. Kemudian saya juga berencana akan melakukan home visit, akan bertemu dengan orang tuanya, berkonsultasi apakah benar siswa tersebut ya sering tidur larut malam gitu. Nah, kalau itu benar-benar terjadi gitu, saya minta bantuan ke orang tua untuk lebih mengawasi, untuk lebih apa ya, menjaga anaknya supaya tidak tidur terlalu malam, kemudian tidak begadang begitu. Nah, kalau dari segi saya sebagai seorang guru, saya berencana akan membuat pembelajaran yang menarik menggunakan metode yang bervariasi, kemudian menggunakan media pembelajaran juga yang cukup menarik begitu Pak Yud. Jadi ada dua hal yang akan saya rencanakan ke depan, baik dari segi siswa ataupun dari segi saya sebagai seorang guru. Demikian Pak Yud. Baik, itu saya kira sudah cukup bagus itu. Rencana aksinya kapan ini mulai actionnya ini, Pak? Ya, untuk aksinya saya kira secepatnya gitu Pak Yud. Ya, mungkin di minggu depan lah akan saya lakukan gitu. Di hari Senin berencana saya akan melakukan pemanggilan kepada siswa. Kemudian Selasanya saya berencana juga akan home visit ke rumah orang tua siswa. Dan berikutnya di hari Rabu dan seterusnya saya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan media pembelajaran yang dianggap menarik oleh siswa begitu Pak Yud. Jadi di Oke, minggu depan lah baik. intinya. Jadi lebih cepat lebih baik, Pak ya, gitu ya. Betul Pak Yud. Kira-kira sebagai bentuk tanggung jawab Pak Herman sebagai wali kelas gitu ya, dari unsur keyakinan bahwa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Herman itu berhasil, kira-kira kalau diibaratkan angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa itu Pak Herman? Sehingga Ya. rencana Pak Dari Herman itu akan berhasil begitu. Ya Pak Yud. Dari hasil identifikasi, kemudian dari rencana yang akan saya lakukan, saya sih sangat yakin begitu ya, permasalahan dari keaktifan atau partisipasi siswa itu akan terselesaikan begitu. Kalau dinilai angka 1 sampai 10, saya yakin sih 8, di angka 8 begitu, keberhasilannya gitu. Demikian Pak Yud. Saya kira kalau di angka berapa 8 ya, itu menurut saya itu cukup tinggi ya Pak Herman. Jadi mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh Pak Herman itu bisa berhasil ya. Mungkin dari Amin Pak Yud. saya itu Pak Herman cukup sekian ya. Menurut saya ini Pak Herman ini sudah hebat ini. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh Pak Herman ke depan, mudah-mudahan dapat tercapai ya Pak Herman ya. Itu saja dari saya ya. Ya, amin Pak Yud, Pak Yud. Terima kasih Pak Yud ini sebelumnya nih ya. Mohon maaf Iya juga nih udah sama-sama. ganggu waktunya. Mudah-mudahan permasalahannya segera terselesaikan gitu. Amin, Terima kasih Pak amin. Yud. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Pak Herman ya. Alhamdulillah percakapan antara Pak Yudi sebagai coach dan Pak Herman sebagai coach sudah selesai ya. Saya akan bertanya pasca percakapan terutama kepada Pak Yudi. Boleh bertanya Pak Yudi? Boleh, boleh. Nah, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ada dua nih Pak Yudi ya. Yang Iya, pertama boleh. menggali informasi, yang kedua membuat pertanyaan yang bermutu. Nah, dari yang kedua itu apa yang dipakai sama Pak Yudi? Menggali informasi atau pertanyaan yang bermutu? Menurut saya itu menggali informasi saja. Kenapa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Herman itu bisa terjadi begitu, Pak? Oh, begitu ya. Bagus. Iya. Baiklah Pak Yudi ya. Hmm. Itu sesuai dengan Pak observasi. Nah, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya amati pada saat Pak Herman menjadi coach ya. Hmm. Nah, setelah saya amati, Pak Herman itu sudah sesuai dengan aturan tirta secara runut. Pertama, di mana ada tujuan, itu sudah ada Pak ya. Iya. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu menanyakan masalah terhadap Pak Herman, apa sih masalahnya. Selanjutnya, rencana tindak lanjutnya sudah ada.
dan bentuk tanggung jawabnya juga sudah ada. Jadi sudah sesuai Pak Yudi. Nah, Ya baik. itu sudah oke Pak ya. Iya Pak. Saya harap untuk coaching selanjutnya Pak Yudi lebih bagus lagi. Dan coaching saat ini juga sudah bagus. Mungkin itu saja yang saya akan sampaikan. Terima Ya, kasih Pak dan Ajat atas masukannya Pak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Ajat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Herman. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ajat. Tumben nih Pak Ajat nih. Ada apa ya? Oh enggak nih, saya kebetulan nih mau ngobrol sama Pak Herman. Kira-kira kapan ya ada waktu saya mau ngobrol sama Bapak nih? Nggak apa-apa Pak Ajat, sekarang aja langsung. Kebetulan ya hari ini juga lagi santai begitu. Ngomong-ngomong gimana Pak, Pak Ajat kabarnya nih? Nah, kalau alhamdulillah kabar saya juga baik ya. Dan saya ini ada yang mau saya ceritakan nih sama Pak Herman. Boleh tidak? Sedikit curhat lah Boleh gitu. Pak Ajat. Silakan Pak Ajat. Kira-kira ada masalah apa nih? Kayaknya galau amat gitu ya. Iya, nih Pak. Jadi saya gitu begini Pak ya. Saya itu punya murid namanya Habibi. Dia itu jarang Iya, masuk ke iya. sekolah kelas, jarang masuk kelas. Saya sudah menghubungi orang tuanya, saya sudah menanyakan Habibi, setelah diomong dia masuk. Nah besoknya nggak masuk lagi. Saya itu sudah Iya, iya. kayak menyerah lah Pak menghadapi Habibi itu. Jadi itu Pak Iya, masalahnya iya. ya. Ya, Pak Ajat. Saya kira permasalahan yang dialami Pak Ajat juga mungkin bisa terjadi juga di sekolah yang lain begitu ya, pada siswa lain juga gitu. Nah, dari permasalahan yang terjadi pada si APP tersebut, Pak Ajat sudah cari tahu belum? Kira-kira masalahnya kenapa sih bisa begitu gitu, Pak Ajat? Nah saya sudah mencari tahu Pak. Pertama yang saya cari tahu itu adalah orang tuanya Pak ya. Orang tuanya Habibi saya tanya uang jajannya cukup. Saya tanya di teman sekolahnya tidak Cukup. ada yang ngebully. Saya tanya guru mapel yang lain juga tidak susah untuk menerima mapel. Dia nggak bodoh-bodoh amat ya, agak pinter lah ya. Iya, iya. Nah, saya punya kesimpulan, jadi dia itu orangnya males, Pak. Si Habib itu orangnya males, Iya, iya. tidak mau sekolah. Gitu. Itu, Pak. Saya sudah Iya, iya, identifikasi. iya. Nah, dari permasalahan tadi Pak Ajat yang sudah dikemukakan begitu ya, kemudian Pak Ajat juga sudah cari tahu permasalahan seperti apa melalui identifikasi tadi yang diungkapkan Pak Ajat gitu. Eh, Kira-kira untuk rencana ke depannya dari identifikasi itu seperti apa Pak Ajat? Karena tadi saya dengar juga Pak Ajat kayaknya udah nyerah lah gitu. Kira-kira seperti apa gitu? Jadi saya punya rencana ke depan. Saya kan di sekolah ini posisi saya sebagai guru mata pelajaran dan sebagai wali kelas, Pak ya. Nah, saya sebagai wali kelas ini mungkin background pendidikan saya tidak bisa mengatasi masalah hal seperti ini. Jadi saya ada rencana mau menyerahkan masalah ini ke guru BK. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Nah, saya kira sudah cukup baik itu Pak Ajat ya, karena dari terbatas kita sebagai ya guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Karena memang kalau di SMP atau di tingkatan SMA gitu, ada spesialis lah untuk menangani hal-hal tersebut gitu, yaitu di guru BK. Saya kira sudah cukup baik apa yang akan Pak Ajat lakukan gitu ya, yang Pak Ajat rencanakan ke depannya begitu. Nah, kemudian dari rencana yang Pak Ajat akan lakukan tersebut, sebagai bentuk tanggung jawabnya atau komitmennya, seberapa yakin sih Pak Ajat permasalahan tersebut akan terselesaikan begitu Pak Ajat? Keyakinan saya semua tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asal kitanya mau berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi keyakinan saya, masalah saya akan selesai, Pak. Yakin gitu Pak Ajat ya? Yakin, Pak? Iya. Ya. Nah, saya kira dari identifikasi, kemudian rencana aksi, dan kemudian dari komitmen yang Pak Ajat sudah yang akan dilakukan, saya kira sudah cukup baik ya Pak Ajat ya.
tinggal nanti ke depan Pak Ajat langsung mengeksekusinya aja begitu. Mungkin ya masukan saya seperti seperti itu aja Pak Ajat. Siap. Alhamdulillah Pak Herman ya. Setelah ketemu Bapak, perasaan saya jadi lega nih Pak. Akhirnya masalah saya terpecahkan juga. Terima kasih Pak Herman ya. Ya alhamdulillah. Kalau begitu sama-sama Pak Ajat. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, oke, baik. Dalam hal ini saya sebagai pengamat ya, telah mengamati suatu percakapan yang dilakukan oleh coachnya yaitu Pak Herman dan coachnya yaitu Pak Ajat. Nah, di dalam percakapan berdua tadi saya melihat bahwa sudah ada unsur tirta ya. Yang pertama, seperti kita tahu ada tujuan ya, menanyakan kabar dan lain-lain seperti itu. Berikutnya yaitu sudah melakukan identifikasi terhadap masalah ya. Sebenarnya apa sih kenapa permasalahan ini bisa terjadi? Nah, kemudian Koci menjawab yaitu sudah menghubungi orang tuanya. Artinya kita sebagai guru juga sudah ada tindakan seperti itu ya ketika menemukan permasalahan yang terjadi seperti halnya yang dihadapi oleh Pak Ajat begitu. Kemudian juga anaknya itu sebenarnya bodoh-bodoh amat gitu, hanya saja males males begitu ya. Kemudian dari segi jajan juga sudah cukup. Nah, menurut saya itu suatu identifikasi permasalahan ya. Kemudian ada rencana aksi. Nah, rencana aksi ini cepatnya ya. Jadi semoga permasalahan ini ditindaklanjut ditindaklanjuti agar tidak berkepanjangan. Seperti itu. Itu menurut saya sudah cukup. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab dan juga komitmennya itu sebagai guru betul ya. Kita sebagai guru SD mah memang tidak ada guru BK ya. Tapi kalau SMP dan SMA itu ada guru BK. Jadi kita walaupun sebagai guru tidak semua menguasai kan begitu ya. Jadi ada spesialis atau guru spesialis yang bisa menangani suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswanya Pak Ajat. Saya kira sudah cukup bagus ya, sudah mengandung unsur tirta ya, sudah berurutan ini. Mungkin eh, dari saya cukup sekian semuanya Pak Herman, Pak Ajat, Iya Pak Yud. Terima kasih. Siap-siap. Terima kasih Pak Yudi ya. sama-sama Pak.